Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima udlama aw ajala yajala alaih. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, para jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai kembali kajian kitab Hayatus Sahabah. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan di pembahasan tentang al-khawfu ala bastid dunya, khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu fi dzalika. Sebelum kita mulai, karena ini masih merupakan momentum Syawal ya, kita mulai dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal a'idin wal faizin wal 'amilin al mukhlisin. Jadi semoga Allah menerima seluruh ketaatan kita dan kita diistiqomahkan untuk melanjutkan ketaatan. Dan ini adalah bentuk dari mensyukuri ketaatan sebelumnya. Jadi di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya Ibnu Rajab Al-Hambali itu disebutkan bentuk syukur kita itu adalah istiqomah. Jadi kalau kita sudah melakukan ketaatan di bulan Ramadan, jangan berhenti. Jadi setelah Ramadan kita harus lanjutkan, dan ketika kita melanjutkan itu bentuk syukur kita. Jadi syukur kita itu kita mensyukuri apa yang Allah kemarin berikan pada kita dengan cara melakukan ketaatan. Jadi kalau kita berhenti apa yang kita lakukan kemarin di bulan suci Ramadan, itu artinya dua. Pertama, kita tidak bersyukur dengan melakukan ketaatan. Yang kedua, bisa jadi amal kita kemarin tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, karena para ulama mengatakan sawabul hasanah, jadi al-hasanatu ba'dal hasanah, sawabul hasanah. Nah, itu yang disampaikan oleh Al-Alamah Al-Hafidh Ibn Al-Jauzi. Al-hasanatu badal hasanati sababul hasan. Jadi kalau kita istiqomah melakukan kebaikan, maka insya Allah kebaikan kita berikutnya itu merupakan sawab. Ya, artinya apa yang kita lakukan itu berarti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang kita lakukan kemarin itu berarti diterima oleh Allah. Ya, jadi semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan ini sebagai dua bentuk tadi, syukur kita kepada Allah, dan yang kedua semoga itu menjadi indikasi bahwa amal kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan ini merupakan pembahasan baru, yaitu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu takut diberi kelapangan dunia. Jadi yang ditakutkan oleh Nabi itu bukan kemiskinan. Yang ditakutkan oleh Nabi itu bukan kemiskinan. Ya, tetapi yang justru ditakutkan oleh Nabi itu adalah bastid dunia. Jadi ketika dunia itu dibentangkan, ketika dunia itu dilapangkan, justru itu yang ditakutkan oleh Nabi. Kenapa Rasulullah SAW takut kalau kita itu mendapatkan kelapangan dunia? Nanti akan dijelaskan oleh Nabi. Ya, dan ini menjadi ibrah bagi kita semua. Ya, dan perlu kita catat bahwa hidup itu mau enak mau tidak enak itu fitnah semua. Ya, jadi hidup itu mau enak tidak enak itu fitnah semua. Fitnah itu artinya ujian. Orang itu kadang-kadang dia lolos dengan fitnah ketika dia hidup tidak enak. Tapi begitu dia diberi hidup enak, dia nggak lolos. Nah, itu berarti
enak dan tidak enak itu sama-sama ujian, sama-sama fitnah. Nah, ini adalah bab tentang takut ya, terhadap kelapangan dunia, takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu fi dzalika. Artinya riwayat Uqbah bin Amir dalam hal ini. Akhraja Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan ala qatla Uhudin. Jadi mereka-mereka yang menjadi korban dalam perang Uhud itu disolatkan oleh Nabi. Jumlah mereka kurang lebih sekitar 70 orang. Ya, pada saat perang Uhud. Ba'da samani sinin. Jadi setelah 8 tahun. Jadi setelah 8 tahun perang Uhud itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan mereka. Ya, lil ahya'i wal amwati, baik kal muwatti, ya, seperti orang yang sedang berpamitan. Jadi Nabi itu karena 8 tahun setelah perang Uhud. Jadi kalau kita lihat perang Uhud itu kan terjadi setelah perang Badar, ya. Jadi 8 tahun itu berarti kira-kira tahun-tahun akhir menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Kalau Rasulullah wafat itu tahun ke-11, ya, 10 tahun setelah Rasulullah menjadi, atau Rasulullah hijrah ke Madinah atau menjadi kepala negara di Madinah. Artinya 8 tahun setelah peristiwa perang Uhud itu kurang lebih antara tahun ke-10, tahun ke-11 menjelang akhir. Berarti apa? Nah, ini yang disebutkan dari kal muwatti. Jadi seperti orang yang pamitan. Jadi Rasulullah itu mensolatkan itu seolah-olah Rasulullah berpamitan. Ya, lil ahya'i wal amwat, baik kepada yang hidup maupun yang sudah mati, gitu. Summa tala al mimbar, kemudian Nabi setelah itu naik di atas mimbar, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini berarti kan peristiwa ini karena ada mimbarnya, berarti kemungkinan besar sholat yang dilakukan Rasulullah untuk orang-orang atau para syuhada yang terbunuh pada saat perang Uhud itu kemungkinan besar di Masjid Nabawi, meskipun di sini tidak disebutkan. Ya, kemungkinan dilakukan di Masjid Nabawi. Ya, karena setelah itu Rasulullah naik di atas mimbar. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inni baina aidikum faratun, kata Rasulullah. Inni baina aidikum faratun, aku, kata Nabi, baina aidikum, di hadapan kalian faratun. Faratun itu di sini disarah oleh Imam Al-Qistilani, ya. Jadi al-farat bi fathil fa war ra alladhi yataqaddamul waridin fayuhayyi lahum ma yahtajuna ilaihi. Jadi seperti orang yang sibuk menyambut. Ya, ini. Jadi aku, kata Nabi, akan atau aku, jadi karena farat itu menggunakan isim, ya. Jadi di sini digambarkan bahwa Nabi itu posisinya sedang menyambut, sibuk menyambut, ya, di hadapan kalian. Wa ana alaikum syahidun, dan aku alaikum akan menjadi, jadi alaikum syahidun, aku akan menjadi saksi bagi kalian. Dan ini seperti disebutkan dalam surat An-Nisa, di mana Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Allah, wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi aku akan datangkan kamu Muhammad kala akan menjadi saksi mereka. Jadi Rasulullah SAW itu akan menjadi saksi kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita itu melakukan amal itu bukan hanya untuk kita. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Katakanlah Muhammad, i'malu, lakukanlah kalian amal, fasayarallahu amalakum, maka sesungguhnya Allah akan melihat amal kalian. Dan ternyata yang akan melihat amal kita itu ya tentu selain Allah, ya, itu war rasul. Rasul itu kelak akan menjadi saksi untuk amal kita, gitu. Jadi misalnya kita sholat kita ini sudah benar apa tidak, itu kan diketahui oleh Allah, direkod oleh Allah, dicatat oleh Allah, malaikat nyatat Allah dengan ilmunya sudah mengetahui. Lalu kemudian
apakah zahir dan batin kita ini ya pada saat sholat. Makanya kita nggak bisa berbohong gitu. Allah juga tahu sholatnya orang yang sungguh-sungguh, Allah juga tahu sholatnya orang yang munafik, itu Allah tahu. Sholat sambil malas-malesan, sholat sambil ngantuk, Allah tahu semua. Dan itu semuanya nanti dipersaksikan, ya dipersaksikan semua. Itu yang disebutkan bahwa Nabi itu kelak akan menjadi saksi. Kenapa kamu dulu sholat begini? Kenapa dulu kamu melakukan ini begini? Kenapa dulu kamu begini? Kenapa dulu kamu begini? Kenapa? Itu semuanya itu akan dipersaksikan, ya, di hadapan Rasulullah SAW. Itulah makanya Rasulullah mengatakan wa ana alaikum syahidun. Makanya tadi dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallah amalakum. Lakukanlah amal, Allah pasti akan melihat amalmu. Yang baik, yang sempurna, yang tidak sempurna, yang kurang dan sebagainya, Allah akan melihat amal kita. Bukan hanya Allah, tapi juga Rasulullah. Bukan hanya Allah dan Rasul, tapi juga orang mukmin. Nah, ini, ya, itu semuanya akan melihat amal kita, menilai amal kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna ma'idakum, dan janji yang dijanjikan Allah kepada kalian itu al-haudu, yaitu telaga. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Allah itu menyatakan inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu ada yang mengartikan, rata-rata para ahli tafsir itu mengartikan al-kautsar itu ada dua. Ya, al-kautsar yang pertama itu maknanya adalah al-khairu al-katsira, karena al-kautsar itu diambil dari wazan atau akar, ya, kata yang mengikuti wazan itu kalau dalam ilmu sharaf itu patokan gitu, kata yang menjadi patokan, yaitu fau'al, ya, fau'al itu wazan dari kautsar yang artinya adalah al khairu al katsira. Inna atainakal kautsar, inna ataina al khair al katsira. Aku telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak sekali. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ahli tafsir itu menjelaskan inna atainakal kautsar, itu artinya Rasulullah, kami telah memberikan kepada kamu Muhammad al-kautsar, telaga kautsar. Ada yang mengartikan kautsar itu maknanya telaga, ya, karena di dalam riwayat yang lain sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan bahwa Nabi itu nanti di akhirat menunggu kita. Kata Rasulullah SAW, wa inni, ya, faratukum yaumal qiyamati, ya, wa inni faratukum yaumal alal khawdi yaumal qiyamati. Aku menunggu kalian semua nanti di telagaku pada hari kiamat. Itu kata Rasulullah. Berarti apa? Rasulullah itu nanti punya telaga yang dikhususkan. Nah, maka di dalam ayat tadi, ketika para ahli tafsir menjelaskan inna atainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad al-kautsar, ada mengartikan itu adalah telaga yang kemudian diberi nama kautsar. Kautsar itu adalah telaga yang sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, ya, inni faratukum ala haudi yaumal qiyamah. Aku menunggu kalian nanti di telagaku pada hari kiamat. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan wa inna ma'idakum al-haudu. Jadi janji yang diberikan oleh Allah kepada kalian itu adalah telaga, haud, ya. Kemudian kata Rasulullah, wa inni, kata Nabi, dan aku sekarang ini, karena posisi Nabi ketika itu sedang di atas mimbar, ya kan, di atas mimbar di Masjid Nabawi tadi. Kata Rasulullah SAW, wa inni la anduru, dan aku sungguh-sungguh sedang melihat. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu ketika cerita telaga tadi, Rasulullah meyakinkan para sahabat, aku saat ini sedang melihat ilaihi, kepada telaga itu, min maqami, dari posisiku ini, hada ini. Jadi Rasulullah di atas mimbar, kemudian Rasulullah menceritakan tadi bahwa janji yang diberikan oleh Allah pada kalian itu adalah telaga, ya. Kemudian aku sibuk, kata Nabi, melayani kalian. Ini baina aidikum faratun. Jadi aku sibuk melayani kalian. Masya Allah, ya. Makanya
kita ini berdoa kepada Allah ya, semoga nanti kita ini bisa minum telaganya Rasulullah. Nah, ini. Coba bayangkan orang ya Rasulullah mendapatkan telaga, kita tidak bisa mendapatkan minum dari air yang ya menjadi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Rasulullah, wa inni la'anduru ilaihi min maqami hadza. Aku sungguh sedang melihat telaga itu dari tempatku ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ditakutkan Nabi. Wa inni lastu akhsha 'alaikum, dan aku tidaklah takut, tidaklah khawatir kepada kalian antusyriku, di mana kalian akan menjadi syirik, di mana kalian akan menjadi musyrik, di mana kalian akan kembali lagi ke agama nenek moyang kalian dulu. Walakinni, kata Nabi, tetapi yang aku akhsha alaikum, yang aku khawatirkan pada kalian ad-dunya, kata Nabi. Yang aku khawatirkan pada kalian adalah dunia, antanafasuha, ya, antanafasuha, di mana kalian akan berlomba-lomba. Ya, kalian akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu. Nah, ini karena dunia itu orang itu akhirnya sikut-sikutan. Ya kan, karena dunia itu akhirnya orang itu saling jegal, karena dunia itu orang akhirnya ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu hasad karena dunia. Ya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka kemudian ya berkata perawi hadis ini, fakanat akhira nadrati, yaitu Uqbah bin Amir. Maka dari fakanat akhira nadratin nadartuha, maka itu adalah merupakan pandangan. Nadartuha, yang terakhir, nadartuha yang aku lihat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, jadi itu pandangan terakhir yang aku lihat pada Rasulullah. Jadi makanya tadi disebutkan ini merupakan seperti seolah-olah khutbah pamitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, ini hadis yang pertama. Wa indal Bukhari fi riqaq, dan di dalam riwayat Bukhari di dalam bab ar-riqaq, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaman fa shalla ala ali Uhud. Jadi suatu ketika Rasulullah itu keluar dan mensolatkan orang-orang yang menjadi syuhada Uhud. Fadzakarahu, kemudian Uqbah bin Amr menyebutkan riwayat tadi wa fihi, dan di dalam riwayat itu disebutkan wa inni wallahi, dan aku demi Allah, kata Rasulullah, la anduru ila haudi, al-an, aku sungguh demi Allah sekarang ini sedang melihat telagaku, kata Rasulullah. Wa inni qad u'titu, dan sungguh aku telah diberi mafatih, kunci-kunci khazainil ardi, perbendaharaan-perbendaharaan bumi, kata Rasulullah. Jadi perbendaharaan bumi itu sudah diberikan kuncinya oleh Nabi. Ya. Nanti kemudian yang akan menggunakan kunci-kuncinya itu adalah para sahabat yang melanjutkan Rasulullah. Ibaratnya Rasulullah itu sudah membangun pondasi, kunci-kuncinya sudah diberikan, tetapi Rasulullah SAW tidak semuanya ketika itu sudah mewujudkan apa yang menjadi kabar gembira tadi. Itu nanti kemudian diwujudkan oleh para sahabat. Aw mafatihal ardi, atau kunci-kunci bumi. Wa inni wallahi, dan demi Allah, ma akhafu alaikum, aku tidak takut atas kalian antusyriku ba'di, menjadi syirik setelahku. Walakinni, tetapi aku akhafu alaikum antanafasu fiha, kata Rasulullah. Yang aku takutkan adalah kalian itu justru nanti berlomba-lomba ya, dalam perkara itu, maksudnya terkait dengan tadi ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ya. Kalau dalam riwayat sebelumnya tadi itu menggunakan kata dunia, kalau di riwayat ini menggunakan mafatih hazainil ardi. Nah, ini ya, mendapatkan kunci-kunci perbendaharaan bumi tadi. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini riwayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya, tentang kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini, apa yang dikhawatirkan Nabi ini kan wahyu. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi ini wahyu.
Apa yang disampaikan oleh wahyu itu pasti benar. Ya, makanya kalau kita lihat kemudian nanti Rasulullah di dalam riwayat yang lain itu menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu, kenapa Rasulullah khawatirkan dunia tadi. Nah ini nanti diceritakan di riwayat berikutnya. Nah kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma qatima Abu Ubaidah. Nah ini fakta. Jadi kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesannya begitu, nah sekarang ada fakta. Yaitu ketika Abu Ubaidah al-Jarrah itu berhasil menaklukkan Bahrain ketika itu dan kemudian mendapatkan rampasan perang yang banyak sekali. Ya, mendapatkan rampasan perang yang banyak sekali dan itu dalam sejarah tercatat ya sebagai satu penaklukan besar. Nah di sini disebutkan lamma qadima Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bimalin minal Bahrain. Jadi ketika Abu Ubaidah al-Jarrah itu membawa harta yang banyak dari Bahrain. Wa kharaja As-Saikhani dan As-Saikhani Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan an Amri ya Ibni Aufin al-Ansari dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'sa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain ke Bahrain. Ya, yati bijizyatiha. Jadi dari Bahrain itu Abu Ubaidah membawa jizyah. Ya, jizyah itu adalah harta yang diambil dari orang non muslim yang menyatakan ketundukannya kepada Islam. Nah, itu jizyah karena mendapatkan perlindungan. Faqatima bimalin minal Bahrain, maka kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah itu datang dengan membawa harta dari Bahrain. Fasami'atil ansaru, orang-orang Ansor ketika itu mendengar bahwa ada ya bikudumi Abu Ubaidah, kedatangan Abu Ubaidah. Fawafau salat al-fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka kemudian menunaikan salat fajar bersama Rasulullah. Ini. Ya, apakah itu positif ataukah negatif? Nah, kalau negatifnya begini, jadi mungkin mereka sebelumnya jarang sholat jamaah, begitu dengar Abu Ubaidah membawa harta banyak, langsung ikut sholat jamaah. Ya, nah itu berarti negatif. Ya. Tapi kalau sebelumnya sholat jamaah ya berarti itu memang makna positif. Ya artinya mereka menunaikan sholat jamaah tadi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, sudah selesai sholat, insarafa. Rasulullah kemudian kalau di Masjid Nabawi ya ini kemarin kita ceritakan ya waktu Al-Fakir di Madinah. Jadi kebiasaan Nabi itu setelah selesai salat di Masjid Nabawi itu Rasulullah menghadap ke belakang. Ya, menghadap ke belakang. Itu nanti sekaligus mengajarkan adab pada kita. Tetapi di dalam riwayat yang lain sebagaimana disebutkan Abu Said Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu habis salat tidak menghadap ke belakang tapi menghadapnya ke sebelah kiri. Ya kan? Nah, jadi sebelah kanan ya. Jadi ini posisi imam begini, kalau kiri kan sebelah kanan, berarti menghadap sebelah kanan. Ya, sebelah kiri Al-Fakir. Nah, itu posisinya. Terus kemudian pertanyaannya begini, kenapa Rasulullah pada saat sholat di Masjid Nabawi itu menghadapnya ke belakang, tidak menghadapnya ke kanan tadi? Nah ini. Tapi dalam riwayat yang lain di luar Masjid Nabawi Rasulullah menghadapnya ke sana, tidak menghadap ke belakang. Ini berarti ada dua riwayat. Abu Said Muhammad menjelaskan, Masjid Nabawi itu adalah tempat di mana Rasulullah kelak kemudian akhirnya dimakamkan di situ. Kalau seandainya Rasulullah ngajari para sahabat nanti salatnya menghadap ke sana, setelah salat itu menghadap ke sana, berarti posisi imam setelah salat itu membelakangi makam Rasulullah. Karena posisinya di makam Rasulullah itu di sebelah kanan. Sementara posisinya imam setelah salat itu posisinya menghadap ke kanan, berarti pantatnya di sana, menghadap ke sana. Itu kata beliau itu su'ul adab kepada Rasulullah. Ya, itu adalah adab yang buruk kepada Rasulullah. Maka sunnahnya di Masjid Nabawi karena itu ada makam Rasulullah menghadapnya ke
belakang, dan itu yang diajarkan Nabi. Tapi di luar Masjid Nabawi misalnya seperti ini, imam tidak menghadap ke belakang, tapi imam menghadap ke kanan. Itu adabnya. Jadi ini berbeda antara di Masjid Nabawi dengan di luar Masjid Nabawi. Karena di Masjid Nabawi ada makbarah Rasulullah, ada makamnya Rasulullah. Maka Rasulullah ngajarkan begitu. Nah, ini cara mengkompromikan dua dalil, sama-sama perbuatan Nabi. Gitu. Ya kan? Sama-sama perbuatan Nabi. Yang satu menghadap ke makmum, yang satu menyamping gitu. Nah, ternyata ada makomnya, ada posisinya. Dan posisi yang dijelaskan Abu Yasir Muhammad tadi itu, oh ini kalau di Masjid Nabawi begini, di luar Masjid Nabawi begini. Kenapa di Masjid Nabawi begini? Karena di situ ada makom Rasulullah. Kalau posisinya di luar Masjid Nabawi kita pakai di Masjid Nabawi, itu artinya kita su'ul adab. Karena membelakangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi soal adalah kalau kita taunya cuma satu riwayat. Sehingga akhirnya taunya seolah-olah begitu imam selesai menghadapnya langsung ke belakang. Padahal enggak begitu. Ada dua riwayat tadi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, nah ini. Nah, itu penjelasan dari sisi dua riwayat dan bagaimana kita mengkompromikan dua riwayat tadi sehingga tidak tabrakan gitu. Ada posisinya, oh ini di sini, dan itu kalau dalam ilmu usul itu nanti disebut adamut ta'arud. Itu tidak ta'arud, tidak kontradik. Karena kita berhasil mengkompromikan dua dalil tadi tanpa melemahkan salah satu. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh ini hadis ini lemah, jangan begitu. Ya, ulama-ulama dulu itu enggak begitu caranya. Ya, nah ini. Jadi makanya ya, guru kami Al-Allamah Al-Muhaddis Dr. Syekh Mamduh Syekh Mahmud Said Mamduh itu di dalam kitab beliau ya, itu mengkritik bagaimana cara Syekh Nasruddin Albani melakukan pemetaan hadis ya. Jadi karena ini akan banyak sekali menyebabkan problem di kemudian hari ya, karena ini sudah menyalahi manhaj ulama-ulama dahulu bagaimana di dalam melakukan tashih wa tad'if gitu. Ya, jadi ada pendekatan ulama-ulama usul di masa lalu dan bagaimana pendekatan ulama-ulama muhadis di masa lalu. Ya, terkait dengan bagaimana menilai sebuah hadis. Nah, ini penting untuk kita pahami. Ya, sehingga kita tidak kemudian gegabah, oh ini hadis ini, oh karena begini maka ini enggak boleh kita pakai ini. Enggak bisa semudah itu. Ya, karena ini semuanya adalah warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Jadi setelah Rasulullah salat, Rasulullah kemudian insarafa. Tadi ya bisa maknanya menoleh atau membalikkan badannya ke belakang. Fata'arradu lahu, maka kemudian mereka, jadi orang-orang para sahabat tadi itu, mereka ta'arradu lahu. Mereka kemudian ya bisa menghampiri, bisa mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah senyum. Ya kan? Rasulullah senyum. Kina ra'ahum, ketika melihat mereka. Summa qala, kemudian Rasulullah ya bersabda begini. Adunnukum, aku kira kalian sami'tum, telah mendengar anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in minal bahrain. Jadi aku kira kalian telah mendengar Abu Ubaidah datang dengan membawa sesuatu dari Bahrain. Qalu ajal, kata mereka. Jadi Rasulullah, nah dari sini ini kan berarti kenapa para sahabat Ansor tadi itu begitu semangat sholat jamaah subuh tadi itu. Lalu kemudian setelah Rasulullah badannya balik ke belakang, lalu kemudian mereka mendekat, maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah kemudian mengatakan, adunnukum sami'tum, aku kira kalian memang sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa harta, membawa sesuatu dari Bahrain. Kata mereka, iya ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, jadi Nabi itu senyum ya. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abshiru. Ini kata Nabi, abshiru,
Bergembiralah kalian. Wa ammilu ma yasurrukum. Gitu. Wa ammilu ma yasurrukum. Jadi bergembiralah kalian, dan kalau seandainya kalian itu condong atau cenderung, maka cenderunglah kepada ma yasurrukum. Apa yang membuat kalian senang. Fa wallahi, demi Allah. Ya. Itu. Mal faqr akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, kata Nabi. Walakin akhsha, tetapi yang aku takutkan adalah antub satu dunia itu dilapangkan pada kalian, alaikum kama busitat, sebagaimana dunia itu telah dilapangkan ala man kana qablakum, kepada orang-orang sebelum kalian. Nah ini alasan Nabi. Kenapa Rasulullah takut? Kenapa Rasulullah khawatir? Jadi yang ditakutkan oleh Nabi itu adalah ketika dunia itu sudah dilapangkan kepada kita, ya, ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, fatana fasuha, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Ini yang ditakutkan Rasulullah. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka orang-orang terdahulu ketika mereka mendapatkan dunia itu mereka berlomba-lomba. Fatuhlikakum, kemudian dunia itu membinasakan kalian. Kama halakathum, sebagaimana dunia itu membinasakan mereka. Nah ini yang ditakutkan Nabi. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran, ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Fajr yang pendek itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil iman allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil auta, dan sebagainya. Itu kan gambaran tentang bagaimana kemegahan, bagaimana kemewahan dan sebagainya. Tapi kemudian apa? Mereka itu togho fil bilad, melakukan tindakan yang togho, ya, melampaui batas, yang kurang ajar, yang kenapa mereka begitu? Yang kemudian akhirnya ada menindas, ada yang dolim, ada yang itu yang terjadi, ya kan? Itu yang terjadi. Nah ini yang Allah ceritakan. Ayat-ayat seperti ini dibaca oleh Nabi, dipahami oleh Nabi faktanya, dan itu menjadi warning, karena yang namanya manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu sama, Pak. Potensinya itu sama, gak ada yang beda. Sama-sama punya akal, ya, sama-sama punya nafsu. Manusia itu diberikan hajat udhawiyah, kebutuhan jasmani. Kita semua butuh makan, kita butuh tidur, semua sama, ya. Kemudian kita punya naluri yang namanya gharizatu al-baqa, ya, survival instinct. Kita punya naluri. Kita punya ghariza nau, ya, terkait dengan seksual insting, semua punya. Zaman Nabi Adam sampai kiamat punya. Gharizat tadayun, naluri beragama, semua punya. Semua punya potensi itu. Enggak ada yang tidak. Ya. Nah, ketika manusia di masa lalu mereka bisa dengan potensinya tadi itu terperosok, pertanyaannya apakah kita tidak dengan hal yang sama? Jawabannya iya, wong potensinya sama, ya kan? Karena itu ini yang ditakutkan Nabi. Kalau umat-umat yang lalu mereka itu karena dunia kemudian mereka akhirnya berebut berlomba, lalu kemudian akhirnya mereka binasa, maka hal yang sama itu juga bisa membuat kita mengalami nasib yang sama sebagaimana yang dialami oleh mereka. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi. Dan itulah yang kemudian nanti apa yang dikatakan Nabi ini benar-benar terjadi. Kapan itu? Coba kita lihat, ya, di dalam sejarah yang disebut dengan Asrul Futuhat, zaman penaklukan, itu adalah zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah ini termasuk lama berkuasa, ya, Bani Umayyah ini. Dan kita lihat bagaimana kemudian, ya, kedoliman-kedoliman yang terjadi di zaman itu. Kemudian dilanjutkan setelah itu zaman Bani Abbasiyah.
Bani Umayyah itu tumbang. Siapa yang menumbangkan Bani Umayyah? Bani Abbasiyah. Itu terjadi perang. Berarti perang sesama orang Islam. Perang untuk meruntuhkan dinasti, lalu kemudian membangun dinasti baru. Nah, itu dikenal dengan perang namanya Ma'rakatuz Zab. Itu perang yang terjadi antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah akhirnya tumbang dan dihabisi itu. Semua keturunan Bani Umayyah dihabisi. Enggak ada yang selamat. Satu-satunya yang bisa dikatakan selamat itu kemudian melarikan diri ke Spanyol. Itu yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian. Abdurrahman Ad-Dakhil itu akhirnya selamat. Ya, satu-satunya yang masih kemudian akhirnya lolos dari Ma'rakatuz Zab tadi itu, sehingga kemudian akhirnya beliau mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Ya, itu ceritanya dari situ. Nanti Bani Abbasiyah ini ketika kemewahan dan sebagainya tadi itu, Masya Allah begitu luar biasa. Mulai itu, ya kan, problem-problem yang muncul, kelemahan-kelemahan di dalam itu muncul. Termasuk kemudian nanti ada banyak kekuasaan-kekuasaan yang muncul itu di zaman Bani Abbasiyah. Jadi kalau kita lihat ya, Bani Saljuk muncul di masa itu, Ikhshidiyah, Idrisiyah, ya termasuk macam-macam. Itu muncul di zaman itu. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, ini semuanya ujungnya apa? Dunia, kemewahan, jabatan dan sebagainya tadi, itu ujungnya. Maka kata Rasulullah, ini yang aku takutkan. Gitu loh. Ini yang aku takutkan. Makanya kan orang itu ketika berjuang pada saat kondisinya masih susah atau sulit, itu kompak, tapi begitu sudah berhasil itu sikut-sikutan. Karena masing-masing kemudian mengklaim ini kan dulu kerja saya, hasil saya. Akhirnya yang merasa berjasa tadi itu, ya di satu sisi mungkin pengen mempertahankan posisinya, di sisi lain mungkin ya entah faktor umur atau apa dan sebagainya, yang lain-lain pengen, nah, itu terjadi. Nah itu seringkali muncul. Ya, ini maka kata Rasulullah, ini yang ditakutkan oleh Nabi. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama halakatum. Ya, jadi kalian berlomba, berebut, ya kemudian akhirnya dunia itu membuat kalian binasa, sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka di masa lalu. Nah ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu fi hadzal amr. Ini hadis berikutnya. Ya, tadi hadis yang terkait dengan peristiwa. Jadi tadi kan pertama itu pesan Nabi, yang kedua kejadian. Di mana Rasulullah pada zaman Nabi itu sudah ditunjukkan ada ya bagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah itu membawa ghanimah, membawa jizyah yang begitu banyak. Nah, itu terjadi. Lalu kemudian Nabi sampaikan pesan itu supaya kemudian para sahabat itu, ini kan kasus yang terjadi di lapangan. Bagaimana kemudian Nabi itu menjadikan itu sebagai ibrah, itu penting. Ya, ini. Karena nasihat itu paling bagus itu diberikan pada saat ada momentumnya. Nah, momentumnya itu apa? Ya pada saat ada harta tadi. Supaya apa? Di samping harta itu diberikan, pada saat yang sama mereka ingat pesan Nabi. Ya, karena kadang-kadang orang itu begitu mendapatkan tadi lupa. Maka pesan itu disampaikan Nabi supaya enggak lupa. Nah, itu maka nasihat tadi disampaikan ada momentumnya. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu fi hadzal amri terkait dengan perkara ini. Wa akhraja Ahmad wal Bazzar an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khutbah, id qama Arabiyyun. Ya, ketika Nabi itu sedang khutbah, tiba-tiba ada orang Badui, ya, fihi jafa, ya. Orang itu kelihatan sekali lah, ya, apa namanya, ya badannya nggak karu-karuan orang Badui yang datang dari kampung tadi. Ya. Nah, datang, apa dia tiba-tiba berdiri, faqala kemudian dia, jadi jafa itu menunjukkan kondisinya itu memprihatinkan, ya kondisinya itu memprihatinkan.
Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, akalatna ad-dhabu. Kami ini dimakan oleh ad-dhabu. Dhabu di sini itu maksudnya adalah kesulitan. Ya. Ai as-sana al-mujdiba. Jadi tahun-tahun yang menyusahkan, tahun-tahun yang menyulitkan. Maksudnya kondisi yang mungkin kekeringan, paceklik dan sebagainya, sehingga susah hidupnya. Kami ini telah dimakan oleh kesulitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghairu dzalika." Bukan itu, kata Nabi. Akhwafu alaikum, yang aku takutkan pada kalian. Jadi meskipun kalian ditimpa kesulitan, paceklik atau katakanlah kemiskinan, bukan itu yang aku takutkan, kata Rasulullah. Ya. Akhwafu alaikum hina tusabbu alaikum dunya sabba, kata Nabi. Yang aku takutkan pada kalian adalah hina tusabbu, ketika diguyurkan alaikum pada kalian dunia sabba, dengan guyuran yang begitu luar biasa. Ya kan? Orang itu diberi kemudahan, rezekinya dimudahkan. Itu yang aku takutkan pada kalian. Fa ya laita ummati, seandainya umatku, kata Nabi, la talbasud dhahaba, ya, tidak memakai emas. Seandainya umatku ini enggak ada memakai emas, kata Nabi. Itu menunjukkan saking mewahnya mereka. Makanya laki-laki itu kan tidak boleh pakai emas. Dan hari ini itu ada penelitian, ternyata kulitnya laki-laki itu beda dengan kulit perempuan, Pak. Ya. Jadi ketika laki-laki itu memakai emas, itu ada penelitian. Jadi selain memang hadis tadi itu dilarang, itu ada penelitian. Jadi kulit laki-laki itu kalau kena emas itu dia ada reaksi yang bisa menyebabkan penyakit, ya, ke tubuh dia, ya, ke dalam tubuh dia. Entah itu nanti masuknya zat apa ke dalam. Itu ada penelitiannya. Ini kalau perempuan berbeda. Ini. Nah, kata Nabi, "Faya laita ummati la talbasud dhahaba." Seandainya umatku, ya, la talbasud dhahab. Ini. Laita itu menunjukkan sesuatu yang mustahil. Ya laita ummati, andai. Jadi Nabi itu berandai, tapi ya itu nggak mungkin. Karena faktanya umat ini sudah menikmati gitu. Menikmati, ya, apa namanya, kemewahan tadi itu. Ini bahasa majas. Ya, bahasa majas yang menunjukkan bahwa memang umat ini betul-betul sudah menikmati itu. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain ini hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu fi hadzal amr, wa akhraja Syaikhan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi hadisin qala jalasa Rasulullah 'alal mimbari. Ini Rasulullah duduk di atas mimbar, wa jalasna haulahu, kemudian kami duduk di sekitar Nabi. Faqala inna mimma akhafu 'alaikum ma yaftahullahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Di antara perkara yang aku takutkan pada kalian adalah apa yang Allah bukakan untuk kalian min zahratid dunya wa zinatiha, yaitu kemewahan dunia, ya, dan perhiasannya. Itu yang aku takutkan, kata Nabi. Masya Allah. Jadi bukan kemiskinan. Jadi kalau miskin itu, ya, orang banyak lolos, tapi begitu orang itu diberi kemewahan oleh Allah, dia nggak lolos. Ini fitnah, ya, kemewahan tadi. Nah, ini hadis yang terakhir, ya, dari apa namanya, ini terkait dengan riwayat yang melibatkan, ya, Rasulullah SAW tadi, masih kurang lebih apa namanya hadisnya sama. Ya, kalau riwayat berikutnya nanti itu terkait dengan Umar, ketakutan Umar. Nah, ini hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadzal amri, wa akhraj Abu Ya'la wal Bazzar an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah la'ana li fitnati as-sarra'i akhwafu 'alaikum min fitnatid dharra. Nah, ini. Maka tadi di awal Al-Fakir sampaikan kenikmatan dunia. Jadi fitnah itu disebutkan dalam hadis ini itu meliputi dua. Fitnah itu bisa jadi kesusahan, tapi fitnah itu juga bisa jadi kemudahan. Itu dua-duanya fitnah. Apa berarti maknanya fitnah? Fitnah itu artinya ujian. Jadi kita jangan melihat fitnah itu yang enggak enak. Yang enak itu bisa menjadi fitnah. Gitu loh. Maka di sini Rasulullah menggunakan kalimat la'ana, ya. Sungguh aku li fitnatis sarra, ya, terhadap fitnah kemudahan, akhwafu alaikum, lebih aku khawatirkan kalian min fitnatid dharra, dari fitnah kesulitan. Innakum ubtulitum, sesungguhnya kalian telah diuji
Bi fitnatid dharra, dengan fitnah kesulitan, fasabartum, kalian itu sabar. Wa inad dunya khulwatun khadiratun, dan dunia itu khulwa. Khulwa itu manis. Itu kaitannya dengan dzauq, apa yang kita nikmati. Sedangkan khadirah itu terkait dengan apa yang kita lihat. Jadi dunia itu bukan hanya enak kita nikmati, tapi juga enak dipandang, gitu. Jangan enak dipandang, makanya orang kadang-kadang silau. Jadi kalau dalam Jawa, di istilahnya orang Jawa itu, ya ada ungkapan ya. Jadi sawah orang lain lebih hijau, ya kan gitu. Karena itu ada istilah sawang sinawang. Itu khadirah. Sawang sinawang itu khadirah. Orang lain melihat, oh orang itu kok enak. Nah itu namanya khadirah, itu dunia. Orang melihat pejabat enak ya jadi pejabat ya. Ya semua dilayani. Ya. Itu namanya khadirah. Itu namanya khadirah. Nah, kenikmatan dunia itu begitu. Jadi ada yang hulwun tadi itu terkait dengan rasanya, dan khadirah itu dilihatnya. Jadi dilihat dan dirasakan, itu dunia. Nah, ini yang ditakutkan dari Rasul. Nah, itu menjadi fitnah, kata Nabi. Nah, fitnah ini itu kata Nabi lebih aku takutkan daripada fitnah dharra, kesulitan. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya itu belum menjelaskan orang itu bahagia itu karena 3. Ini yang kita pegang ya, harus kita pegang 3 ini. Orang itu bahagia itu karena 3. Alamatus sa'adah salasa, kata beliau. Tandanya orang bahagia itu 3. Pertama, ya, idza ubtuliya, kalau dia diberi ujian, sabar. Dia bersabar. Karena orang itu kan enggak terus mulus hidupnya. Ya. Enggak mungkin orang itu dapat nikmat terus, enggak mungkin. Maka kadang-kadang diuji, maka kuncinya sabar. Itu kalau orang itu diuji dia bisa bersabar, berarti ujian itu enggak enak. Dia bisa bersabar. Itu bahagia. Yang kedua, idza an'ama, kalau dia mendapatkan nikmat, fasyakara, dia bersyukur. Nah ini, nah bagaimana bersyukur tadi yang membuat orang itu dapat nikmat tapi tidak silau, menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan. Nah itu kuncinya. Diberi sehat untuk melakukan ketaatan, diberi rizki untuk melakukan ketaatan. Gitu, itu namanya syukur. Ya kan? Itu namanya syukur. Makanya tadi kita sampaikan. Ya, jadi kalau kita kemarin habis Ramadan bisa melakukan ibadah begitu rupa, nah jangan selesai, jangan berhenti setelah Ramadan. Itu bentuk syukur kita. Nah yang ketiga, jadi kalau tadi itu idza ubtuliya sabara, idza an'ama syakara, dan yang ketiga itu terkait dengan apa namanya, insyaallah. Jadi kalau dia diuji tadi itu bisa bersabar, yang kedua itu dia kalau mendapatkan nikmat itu dia bisa bersyukur. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika orang itu ya, pada saat dia kalau diuji tadi itu Masya Allah, kalau dia ya mendapatkan apa namanya nikmat itu bisa mensyukuri ya. Nah, yang ketiga itu kalau dia kepleset, ya, orang itu kan nggak ada yang maksum. Dia segera bertobat pada Allah. Nah, ini kalau kepleset segera bertobat pada Allah. Itu kuncinya 3 itu. Jadi kalau kita bisa istiqomah ini, dapat nikmat, bersyukur, dapat ujian kita, sabar, kepleset, tobat, segera tobat. Maka itu adalah alamatus sa'adah. Itu adalah tanda kita bahagia. Baik, mungkin itu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nih terakhir hadis yang tadi ya dari Auf bin Malik ya. Itu terkait dengan hampir sama ya seperti yang tadi sudah disebutkan. Intinya adalah apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW itu bukan kemiskinan, bukan kesulitan, bukan fitnah dharra, tetapi fitnah sarra, bukan kemiskinan tapi dunia. Nah, jadi kalau kita bisa lolos dari fitnah ini, maka insyaallah Allah akan menjaga kebaikan umat ini. Mungkin itu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan karena waktu syuruk sudah lewat ya. Sebelum kita tutup seperti biasa, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ingin
menyampaikan sesuatu dari apa yang sudah disampaikan tadi? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, bisa menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan kita, bisa menjadi bekal kita di dalam melewati setiap fitnah yang menghampiri hidup kita, baik itu fitnah sarra maupun fitnah dharra tadi, apakah fitnah kesulitan maupun fitnah kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.